7, yaitu Gordon Allport, lahir pada tahun 1897 dan wafat pada 1967, lahir di Montezuma, Indiana, memperoleh PhD dari Harvard University dan menjadi profesor selama 30 tahun. Ia menolak deforestasi dan diskolonisasi karena kontribusi yang berdampak menekankan psikologi of difference. Psychology of the Individual menekankan keunikan setiap individu. Pernyataan kunci di Robinson Crusoe lack personality trait before the event of birthday. Kedua, trajektori. Kontribusi yang berdampak ini membuat beliau mendapat juluk sebagai Bapak Psikologi Kepribadian Modern dan sekaligus membuka jalan bagi studi tentang individual dan difference. Nico Fritzsche. Nico Henry Fritzsche lahir pada 1 Mei 1927 di Amsterdam dan meninggal pada 11 April 2015. Ia adalah seorang psikolog Belanda yang dikenal karena kontribusinya yang mendalam dalam memahami emosi manusia. Fritzsche tumbuh besar dalam situasi sulit, di mana masa remajanya diwarnai oleh penjajahan Nazi dan kehilangan banyak anggota keluarganya selama Perang Dunia Kedua. Pengalaman traumatis ini menjadi latar yang membentuk ketertarikannya terhadap perasaan, motivasi, dan dinamika emosional manusia. Setelah perang berakhir, Fritzsche menempuh pendidikan di University of Amsterdam, tempat ia kemudian menjadi profesor psikologi. Ia juga sempat bekerja sebagai peneliti di berbagai lembaga internasional dan berkolaborasi dengan ilmuwan terkenal dalam bidang psikologi afektif. Kontribusi utama Fritzsche dalam bidang psikologi bahwa ia dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam psikologi emosi modern. Ia berpendapat bahwa emosi bukanlah reaksi pasif, melainkan sistem aktif yang mengarahkan perilaku manusia. Menurutnya, setiap emosi muncul karena adanya relevance terhadap kepentingan pribadi. Artinya, emosi timbul ketika sesuatu menyentuh atau mengancam hal penting bagi seseorang. Konsep terkenalnya adalah law of emotion, yang menjelaskan bagaimana emosi mengikuti pola tertentu. Seperti law of situational meaning, emosi muncul dari interpretasi makna situasi, law of concern, emosi berhubungan dengan kepentingan pribadi, dan law of closure, emosi cenderung bertahan hingga persoalan terselesaikan. Selain itu, Fritzsche memperkenalkan istilah action tendencies, yaitu dorongan perilaku yang muncul bersamaan dengan emosi. Misalnya dorongan untuk melarikan diri saat takut, mendekat saat cinta. Konsep ini salah satu dasar teori kognitif tentang emosi di abad ke-20. Selanjutnya ada karya utama dari Nico Fritzsche, The Emotions 1986, karya klasik yang menguraikan teori umum tentang emosi dan hukum-hukumnya. Kedua ada Studies on Emotions and Their Expression 1986, membahas hubungan antara ekspresi emosi dan tindakan manusia. Yang ketiga ada The Laws of Emotion 2007, memperdalam dan merangkum puluhan tahun penelitiannya mengenai prinsip dasar emosi manusia. Walter Mischel lahir di Wina, Austria pada tahun 1930 dan pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1938 karena situasi politik. Ia menempuh pendidikan psikologi klinis hingga meraih gelar PhD di Ohio State University. Dalam karir akademisnya, Mischel mengajar di beberapa universitas ternama, termasuk Universitas Stanford dan Columbia. Ia dikenal luas berkat bukunya yang berjudul Personality and Assessment di tahun 1968, yang mengkritik pandangan tradisional tentang kepribadian yang bersifat tetap dan menggagas konsep personality signature, yang menggambarkan pola perilaku yang muncul sebagai respons terhadap situasi. Mischel juga terkenal melalui eksperimen Marshmallow Test yang mengukur kemampuan anak-anak menunda kepuasan yang terbukti berhubungan dengan kesuksesan di masa depan. Karyanya merevolusi teori kepribadian dengan menekankan peran konteks situasional dalam membentuk perilaku individu. Kontribusi utama dalam bidang psikologi, pengembangan teori kepribadian kognitif afektif yang menggabungkan elemen kognitif dan sosial untuk menjelaskan perilaku manusia dalam berbagai situasi. Dalam buku berjudul Personality and Assessment di tahun 1968, Mischel menantang pandangan tradisional yang menekankan konsistensi, trait, kepribadian, dan menunjukkan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh konteks situasional. Ia menjelaskan bahwa interaksi antara situasi dan variabel pribadi kognitif afektif menentukan perilaku individu, bukan sifat kepribadian yang statis. Selain itu, eksperimennya tentang pengenalan diri seperti Marshmallow Test memberikan wawasan penting tentang bagaimana kemampuan menunda kepuasan berhubungan dengan keberhasilan psikologis di masa depan. Konsep ini berevolusi pemahaman tentang kepribadian dan perilaku manusia dengan menekankan sifatnya yang dinamis dan kontekstual.
Karya utama Walter Mischel. Karya utama Walter Mischel adalah Personality and Assessment di tahun 1968. Mischel mengkritik pandangan tradisional yang menganggap kepribadian sebagai sifat yang tetap dan konsisten. Ia menunjukkan bahwa perilaku individu lebih dipengaruhi oleh situasi dan konteks daripada trait kepribadian yang dianggap stabil. Mischel juga mengembangkan teori kepribadian kognitif afektif yang menekankan interaksi antara variabel kognitif dan sosial dalam menentukan perilaku. Selain itu, melalui penelitiannya seperti Marshmallow Test, Mischel memberikan kontribusi besar dalam memahami pengendalian diri dan bagaimana kemampuan menunda kepuasan berhubungan dengan keberhasilan psikologis di masa depan. Buku ini membuka krisis paradigma dalam psikologi kepribadian dan menginspirasi pergeseran ke arah pemahaman kepribadian yang lebih dinamis dan kontekstual. Perkenalkan, nama saya Faiza Nanba Sakran dengan nomor NIM 0603525016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Raymond Cattell. Raymond Cattell adalah psikolog berpengaruh dari Inggris yang terkenal karena teorinya tentang kepribadian, seperti 16 faktor kepribadian atau 16 PF, dan teori intelijen cair dan kristalin. Ia mengembangkan metode statistik, termasuk analisis faktor, untuk mengukur sifat kepribadian dan intelijensi, serta menyumbangkan lebih dari 30 tes psikometri dan instrumen penelitian lainnya. Kontribusi Raymond Cattell dalam bidang psikologi. Kontribusi utama Raymond Cattell dalam psikologi adalah pengembangan model 16 faktor kepribadian atau 16 PF yang didasarkan pada penggunaan analisis faktor untuk mengidentifikasi 16 ciri kepribadian sumber yang mendasari kepribadian manusia. Ia juga berkontribusi besar pada studi kecerdasan, membedakan antara kecerdasan cair dan kecerdasan terkristalisasi, serta mengembangkan metode penelitian ilmiah untuk mengukur aspek-aspek psikologis. Yang terakhir ada karya-karya utama dari Raymond. Yang pertama ada Personality, A Systematic Theoretical and Factual Study pada tahun 1950. Yang kedua ada Handbook for the 16 Personality Factor Questionnaire pada tahun 1970. Dan selanjutnya ada Scientific Analysis of Personality and Motivation pada tahun 1977. Dan yang terakhir ada The Scientific Use of Factor Analysis in Behavioral and Life Science pada tahun 1978.